Pagi ini kita sholat subuh di Muhajirin serasa sholat subuh di Mekah. Ya Allah, semoga kami semua jamaah Muhajirin dimudahkan untuk sholat subuh di Mekah dalam waktu yang dekat. Amin. Jazakumullah khairan. Akhuna Dr. Muhammad Qasim Sa'id Han, Masya Allah. Beliau ini engineer, doktor di bidang sipil. Tapi beliau seorang korek, Masya Allah. Ahlan wa sahlan di Indonesia. Yang kami hormati Ustazah Dokteranda Dewi Purnamawati. Beliau ini termasuk idola saya ketika beliau masih aktif mengisi RTS. Jadi saya pendengar yang rutin mengikuti beliau, Ustazah Dewi dan Ustaz Hadi. Masya Allah, kita kangen ketika sudah tidak disiarkan lagi. Ya, jadi alhamdulillah yang kami hormati juga Bang Putu Dewa Eka. Dewa Putu Eka ya. Jadi kalau yang marganya itu yang mana Bang? Yang putunya atau yang dewanya? Yang kesatria dewanya. Jadi kalau dewa berarti dari golongan kesatria. Kalau Bali bukan bang, tapi beli. Beli ya, beli dewa. Jadi beberapa beliau saya lebih nggak suka dipanggil ustaz, lebih suka dipanggil abang. Tapi masya Allah, karena kalau beliau buka ini sedikit isinya panu semua. Gitu ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini adalah momen yang sangat luar biasa. Jadi saya agak grogi karena biasa jadi MC di RT, ini serasa jadi MC internasional. Baik, insya Allah sedang acara untuk pagi ini. Yang pertama nanti adalah sambutan dari Ketua Takmir beliau Dr. Adi Suwarto MPD. Kemudian yang kedua, yang pertama pembukaan ya. Yang kedua sambutan. Yang ketiga dari pengantar dari beliau, dari Ustazah Dewi, dari KNAP, Komite Nasional Aksi Peduli. Kemudian nanti acara inti dari Ustadz Putu Dewa Eka Adi, Putu Dewa Adi. Dan kemudian nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Baik, untuk menyingkat waktu, acara pertama marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustaz Hadi Suwarto untuk membuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jamaah Masjid Muhajirin dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, setelah sholat subuh kita kedatangan tamu. Bahkan tadi yang mengimami adalah Bapak Doktor. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datangnya Ramadan adalah tamu yang kita tunggu-tunggu. Allah sudah mengirim tamu duluan. Ini suatu kesyukuran bagi Muhajirin yang membawa berkah tentu. Bapak Ibu jamaah Masjid Muhajirin, manfaatkan kesempatan yang langka ini untuk menimba ilmu tentunya dari Mas Putu nanti. Kemudian ahlan wa sahlan pada rombongan dari Mas Putu, kemudian Bu Dewi nanti. Mohon maaf, ini Masjid Muhajirin seperti ini. Sedikit cerita tentang jamaah Muhajirin, bahwa Masjid Muhajirin ini adalah masjid di tengah-tengah perumahan Gonilan Asri. Berada di RW terakhir di desa ini, RW 12. RW 12 itu semuanya pendatang. Pendatang, tidak ada yang asli dari desa Gonilan ini. Jadi monggo nanti Bu Dewi, Mas Putu, nuwun ilmunya ditularkan kepada kami jamaah Masjid Muhajirin. Jamaah Masjid Muhajirin, masjid ini berdiri tahun 2004, baru ini
Jadi alhamdulillah semua jamaah rajin ke masjid, beribadah ke masjid, rukun bersama-sama di sholat menggunakan masjid ini semaksimal mungkin. Jadi sekali lagi terima kasih kepada rombongan UTW Mas Putu sekalian, kemudian jamaah muhajirin, monggo kesempatan ini manfaatkan sebaik mungkin untuk kita menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Barangkali demikian sedikit apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz acara ini. Selanjutnya kita akan menyimak pemaparan dari Ustazah Dewi tentang KNKP dan lain-lain tentunya. Dan beliau ini mantan pembalap ya, balap guling-guling gitu. Masya Allah. Saya berkesan dengan cerita itu. Betul. Ini udah mix sama ini mix satu lagi. Jadi acara ini Sembunyi. dari yang atas ini. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Muhajirin beserta pengurus, Beli Dewa Putu Adi beserta rombongan, ibu-ibu, bapak-bapak, para tamu undangan, ya mungkin ada yang dari luar Muhajirin ini, ya yang melihat flyernya dari Muhajirin kemudian menghadiri acara pagi hari ini. Jamaah seluruhnya yang insya Allah senantiasa dicintai, dirahmati dan dibarokai Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan perkenan Allah kita dipertemukan di masjid ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, khususnya dalam keadaan iman Islam. Kenapa saya sampaikan khususnya nikmat iman dan nikmat Islam? Sebab nikmat iman dan nikmat Islam itu tidak diberikan kepada sembarang orang. Allah berfirman, "Fama yuridillahu ahyadiyahu yasra sadrahu lil Islam." Barang siapa dikehendaki Allah memperoleh petunjuknya, dilapangkan dadanya memeluk Islam. Barang siapa dikehendaki Allah, berarti apa? Kita ini menjadi Islam bukan hanya sekedar kita ini keturunannya orang Islam, dapat warisan agama dari orang tua kita. Tapi terlebih dari itu kita ini menjadi Islam karena Allah yang berkenan memilih kita. Enggak main-main Bapak Ibu, kita ini orang-orang pilihan. Yang milih kita itu Allah. Sayangnya nih, masih banyak orang Islam yang lahir Islam tidak sadar bahwa dia orang pilihan. Sehingga masih banyak orang yang lahir Islam sudah sekian tahun menjadi orang Islam, yang istiqomah Islamnya masih KTP-nya. Kita sampai dipakai, kita diolok-olok untuk judul sinetron Islam KTP. Tapi kita nggak merasa bahwa itu sebuah olok-olok. Banyak ibu-ibu ketika sinetron Islam KTP itu ya tayang, nonton, bahkan sampai nggak sholat.
ya, mundur sholatnya. Nah, ini karena apa? Karena tidak menyadari bahwa dia itu orang pilihan, nggak main-main, dan yang memilih itu Allah. Maka Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, saya nggak akan ngajarin penjenengan, Islamnya duluan penjenengan, pinter penjenengan. Saya hanya ingin mengingatkan betapa bernilainya kita ini, sehingga Allah berkenan memilih kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, termasuk kita semua yang insya Allah senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Ya. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, pagi ini saya tidak akan menceritakan perjalanan saya masuk Islam, karena ini nanti jatahnya ya beli putu, beli dewa putu ya untuk menyampaikan ya. Saya hanya ingin mengantarkan tentang kenapa sih kami pagi hari ini ya, bahkan sampai besok kami dari Komunikasi Nasional Aksi Peduli mengadakan roadshow dan menghadirkan beliau beli putu, beli dewa putu Adi ya. Saya sekitar 5 tahun yang lalu diberi amanah oleh KNAP Pusat untuk menjadi inisiator ya terbentuknya KNAP di Solo Raya. Ya. Nah, mencari teman untuk ya, mau bergerak peduli terhadap permasalahan ya, pemurtatan ya, yang dilakukan oleh mereka yang di luar Islam, oleh musuh-musuh Islam itu enggak mudah ya, karena resikonya berat ya. Bahkan banyak masjid kalau ada yang pengen ngundang saya, jangan ngundang Bu Dewi itu terlalu keras, kami belum siap ya. Saya enggak tahu kerasnya di mana gitu ya. Nah, akibatnya apa? Kayak Solo ini jumlah pemurtatan semakin bertambah. Karena jangan ngundang Bu Dewi nanti bicara tentang kafir ya. Tentang Nasrani, tetangga kita tuh Nasrani, nanti tersinggung, lebih menjaga tetangganya daripada menjaga sesama muslimnya. Ya. Nyun sewu, ini banyak sekali saya temui. Saya nggak laku di Solo, karena apa? Bu Dewi keras. Ya. Kita belum siap. Kapan siapnya? Nunggu umat Islam di Solo ini habis murtad baru siap. Nah, karena itu ya dalam perjalanan terus saya mencari teman yang mau untuk kita bergerak. Alhamdulillah ya tahun ini kita terbentuk Komunikasi Nasional Aksi Peduli terhadap pemurtatan yang terjadi ya di kalangan umat Islam. Dan pemurtatan itu tidak hanya dari Kristen Bapak Ibu ya, dari Hindu juga dan dari Buddha juga ya. Kalau penjenengan tindak ke Boyolali, daerah Merbabu itu kita punya binaan di sana ya. Ini Mas Randy ini yang juga aktif membersamai kami. Di sana ada pemurtatan lewat lewat Buddha. Kalau di daerah Candi Ceto ya, daerah Sukoh, sana pemurtatan lewat Hindu ya. Maka monggo Bapak Ibu penjenengan yang sudah Islam sejak lahir, kenapa saya bacakan Quran surat At-Tahrim ayat 6? Kita punya tugas. Tugas apa? Menjaga diri kita dan keluarga kita. Bapak Ibu mungkin sudah menjaga diri, tapi bagaimana dengan anak-anak kita? Ketika mereka kuliah, ketika mereka bekerja di luar kota, ya, saya kemarin, saya hari Sabtu kemarin, Ahad kemarin, ya, habis ditangisi seorang ibu, anaknya dokter, lulus cum laude, ya, tapi lagi bersiap-siap mau murtad, karena pacarnya juga seorang dokter, ya. Dan akan memfasilitasi untuk dia masuk kuliah
ya, mengambil spesialis jantung, ya. Kadang-kadang pesona dunia itu menggoyahkan iman. Ketika apa? Kita tidak paham betul dengan Islam. Maka untuk kedua kali saya matur, monggo Bapak Ibu, panjenengan yang diberi kelebihan oleh Allah dibanding saya dan Mas Putu, Mas Dewa. Ya. Keluarga kami belum semuanya Islam. Saya ini besok malam 27 Ramadan, kalau saya masih diberi umur oleh Allah, ya, dan keluarga saya belum dapat hidayah, saya sudah 18 tahun kena PHK, pemutusan hubungan keluarga. Saya sudah 18 tahun tidak diakui keluarga saya, ya. Sama mbah saya tidak diakui cucu, sama orang tua saya tidak diakui anak, sama adik-adik saya tidak diakui kakak, sama om tante saya, Pak De Bude saya tidak diakui keponakan, sama anak kandung saya dari pernikahan saya yang pertama, saya tidak diakui ibu. Sudah 18 tahun, jangankan melihat wajah anak kandung saya dari pernikahan saya yang pertama, mendengar suaranya sudah 18 tahun saya tidak mendengar. Kenapa? Malam 27 Ramadan tahun 2004, anak saya tanya, "Mama, nekat Islam atau balik Kristen?" Apa hebatnya Islam? Kenapa Mama milih Islam? One way Bapak Ibu, satu jalan menuju ke surga hanya dengan Islam. Alhamdulillah saya dan ya Beli Dewa ya sudah menemukan, sudah ditunjukkan oleh Allah jalan menuju ke surga itu. Dan alhamdulillah di dalam perjalanan kami menuju surga, ya, kami sudah mempraktekkan syahadat kami. Kami sudah berkomitmen ketika kami mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ya. Oleh sebab itu Ibu Bapak, ya, panjenengan diberikan kelebihan dibanding kami. Di dalam Quran surat At-Tur ayat 21, orang beriman diikuti anak cucunya di dalam keimanannya. Apa janji Allah? Akan dikumpulkan di surga bersama anak cucunya. Pertanyaannya sekarang, ketika kita ini sudah sholat, ngaji, kajian, bagaimana anak cucu kita? Saya sampai hari ini ya masih memohon terus kepada Allah. Satu, untuk keluarga saya diberikan hidayah oleh Allah. Dua, ada penerus perjuangan saya. Maka besok kami dari KNAP ada acara gathering mu'alaf. Ya, monggo yang punya saudara, punya keluarga mu'alaf, silahkan datang di Hotel Multazam jam 8 pagi. Ya, kami akan mengadakan acara gathering mu'alaf. Salah satunya adalah kami akan menjaring ya para mu'alaf sebagai penerus perjuangan kami. Umur saya sudah 60 tahun, ya. Saya belum punya kader, ya. Kader dakwah di bidang kristologi, ya. Maka monggo Bapak Ibu sekali lagi yang punya kenalan, punya saudara mu'alaf untuk datang, ya. Kami program KNAP antara lain adalah kami akan mengadakan kaderisasi daiyah, ya, mereka yang paham Islam dan mereka, ya, mantan kafir gitu, yang menjadi ujung tombak, ya, untuk nanti dakwah di daerah-daerah di mana di situ terjadi pemurtatan. Begitu penghantar dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Pengen dengar kisah perjalanan saya masuk Islam, kita ketemu di lain kesempatan. Kesempatan ini kesempatannya kesempatannya Beli Dewa Putu Adi. Begitu, ada kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Bapak Ibu, bulan Ramadan, manfaatkan bulan Ramadan ini
untuk bulan pendidikan keluarga kita masing-masing. Mendidik untuk persiapan menuju ke surga bersama-sama. Alhamdulillah pada pagi hari ini ahlan wa sahlan Ustadz Irfan, kita juga dihadiri oleh Ustadz Irfan, beliau dari KCR, ya, dia hadir di sini untuk membersamai kita, ya. Beliau juga mantan ini, tapi bukan mantan dari non Muslim, tapi mantan rocker beliau. Mantan rocker yang sudah berhijrah, ya. Nah, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustazah Dewi. Jadi sedikit bercerita, ketika saya masih bekerja itu, bos saya itu kebetulan mu'alaf dari Buddha ke Kristen. Mu'alaf ke Kristen. Bukan mu'alaf ya. Iya. Jadi pilihannya waktu itu kalau tidak Kristen, Islam. Dengan berbagai pertimbangan akhirnya masuk Islam. Karena tadi katanya orang Islam ini tukang perang, kemudian keras, kemudian tukang kawin, segala macam. Begitu ya, itu yang akhirnya diserang. Jadi kalau beliau di Bandung, kalau datang ke Solo, kita ngobrol kerjaan, beliau ngecek kerjaan saya cuma 3 jam, sisanya 3 hari itu ngomong agama. Dan yang menjadi referensi saya adalah ceramahnya beliau. Alhamdulillah, jadi saya sangat menanti setiap hari Selasa dulu ya, atau hari apa deh, karena pasti untuk jawaban saya berikutnya. Baik, Bapak sekalian, kita akan menyimak paparan dari beliau, Ustadz Putu Dewa Adi, dan beliau juga kalau tidak salah dulu itu pembenci Islam, karena dekat Bom Bali tempatnya. Tempat beliau dekat tempat Bom Bali, sangat benci sama Islam. Dan konon katanya pemurtadan di Indonesia itu tiap tahun sekitar 14%. Betul? Lebih dari 14%. Jadi kalau penduduk kita hari 260 juta, tinggal dihitung berapa yang dimurtadkan tiap tahun. Monggo, selanjutnya persilakan oleh beliau. Takbir! Allahu Akbar! Jadi kalau susah ini makanya susah aja. Jadi beliau memilih mic sendiri karena mungkin udah diamati mana yang lebih enak. Betul. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, subuh luar biasa. Di depan saya ini calon penghuni surga semua. Calon. Nggak seger dulu bisa gagal soalnya. Di depan saya orang-orang terkaya di dunia, karena tadi sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Sehat Pak? Bu? Kantong sehat? Mikir minyak goreng aja, Allah. Negara apa ini? Terima kasih sebelumnya, hormat saya untuk Bapak Ketua Tamir Masjid dan seluruh pengurus masjid, Ibu Dewi, Masya Allah. Masa kayak gini dibilang galak, ditolak saya bingung. Gimana saya? Sudah dikenalkan tadi nama saya Dewa Putu Adi, itu yang betul. Pada salah semua. Nama Muslim Muhammad. Saya syahadat 2017 dan saya bukan mu'alaf. Mu'alaf itu 1 hari. Jadi sekarang saya sudah Islam. Kelamaan dibilang mu'alaf sampai kapan? Ntar sampai punya cucu dibilang ini mu'alaf nih, enak aja. Mu'alaf 1 hari, habis syahadat ya mu'alaf, habis itu Islam.
Dan saya tidak pernah masuk Islam. Saya kembali ke Islam. Karena satu-satunya agama yang Allah turunkan di dunia ini untuk manusia hanya Islam. Lakum dinukum waliyadin. Inna dina selalu din. Bentuknya tunggal, bukan jamak, adian, agama-agama, tidak, satu. Siapa yang membawa agama Islam? Siapa yang membawa agama Islam? Siapa yang membawa agama Islam? Kok diam semua? Siapa yang membawa agama Islam? Allah. Kalau Rasulullah SAW yang membawa Islam, lantas Nabi Adam apa agamanya? Lantas Nabi Nuh apa agamanya? Nabi Ibrahim apa agamanya? Nabi Saleh apa agamanya? Nabi Daud, Nabi Musa, semua Islam. Yang membawa risalah salat pun bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua pekerjaan Nabi adalah salat. Yang membawa risalah salat 5 waktu, itu baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam Allah yang turunkan, tidak ada agama samawi. Islam satu, din tunggal. Catat itu. Kalau Allah menurunkan Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, itu kitabnya umat Islam zaman Nabi Daud. Kalau Allah menurunkan Taurat, itu kitab umat Islam zaman Nabi Musa alaihissalam. Kalau Allah menurunkan Injil, itu kitab umat Islam zaman Nabi Isa alaihissalam. Sampai akhirnya di Al-Quran Rasulullah SAW. Tidak akan ada yang terbantahkan. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Dari orang yang tidak dapat membaca, tidak dapat menulis, bisa tahu tentang astrologi, gimana caranya? Bisa tahu di surat Ar-Rahman itu laut, ada laut yang tidak dapat bersatu, itu tahu dari mana? Main gitu dari Mekah yuk ke laut yuk gitu, nggak pernah. Apa yang kita terima sekarang sudah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menegakkan agama Islam, bukan membawa agama Islam. Dari dulu para nabi, Rasulullah selalu mengajarkan satu hal. Tauhid. Menyembah Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Satu. Ada sabotase. Bukan 2, bukan 3, 1. Ini kalau speaker masjid kurang tambah, Pak. Kalau ada aturan kemarin harus mengontrol sound masjid. Di masjid dekat rumah saya tuh speakernya 4, Pak. Sekarang 8. Begitu perintah mengurangi volume masjid, langsung tambah. Orang kita kan gitu, Pak. Dilarang kan dilakuin, betul gak? Makanya jangan larang-larang kita. Larang-larang malah jadi seperti itu. Ada yang bertanya, kenapa Islam? Kenapa enggak agama lain? Agama di dunia banyak. Saya punya nama Islam. Namanya Muhammad. Terserah mau manggil dewa boleh, mau manggil Muhammad boleh. Cuman kelemahan orang di Jakarta semua disingkat. Nama bagus Ibrahim, panggil Baim. Nama Muhammad, Mamat dipanggil kan, astagfirullahaladzim. Jadi sudahlah dewa aja biar gampang. Kenapa Islam? Jawaban pertama saya, kenapa enggak? Itu pertama. Kedua, orang akan sulit menilai Islam kalau dia tidak belajar tentang Islam. Banyak mualaf yang saya temui, cuman nggak semuanya saya bisa percaya. Karena apa? Kadang-kadang ceritanya klinik. Wah, saya ketemu Nabi Muhammad katanya. Kamu tahu dari mana Nabi Muhammad? Katanya di mimpi ini ada kejadian spiritual macam-macam.
Allahu alam. Tapi saya suka bertanya sama orang-orang seperti itu. Kemudian orang-orang yang suka bercerita, kalau bahasa Jakarta lebay. Kayaknya ceritanya itu dilebih-lebihkan. Ini ya. Stop. Sudah. Harus disingkirkan. Oh, ada dua ini. Harus saya nungguin. Saat orang sudah mengenal Islam, dia akan tahu Islam sebenarnya seperti apa. Tadi disebutkan, saya benci Islam. Iya, 2 kali kota saya dibom. 2 kali. Kalau petasan enggak apa-apa, dibom. Korbannya nggak sedikit. Setelah kejadian tuh kalau ada yang pakai gamis kayak begini lewat kute, kalau nggak di-stop apalagi pakai ransel. Nggak usah dulu deh. Sekarang Bapak pakai gamis, bawa ransel, terus ke mall, teriak aja di tengah mall, Allahu Akbar, kabur Pak semua orang, Pak. Jangankan yang non muslim, muslim juga pakai kerudung, lari semua. Kenapa? Karena itu adalah framing dari media. Islam dibuat seperti itu. Kalau ada yang bilang musuh-musuh Islam ini coba untuk menghancurkan Islam, saya nggak sependapat. Mereka tidak menghancurkan Islam. Yang mereka lakukan lebih parah. Apa itu? Menjauhkan umat Islam dari ajaran Islam. Timbulnya adalah orang-orang munafik. Orang-orang apa itu bahasanya? Jin, Islam Nusantara, Islam liberal. Ini yang mereka siapkan. Apalagi anak muda kita. Allahu Akbar. Kalau misalnya ada ustadz di masjid-masjidnya ngasih program one day one juz, 1 hari 1 juz, dibilang kebanyakan, tapi giliran baca WhatsApp 5 juz dia. Main game, TikTok, Allahu Akbar. Saya bingung Ustadz Afwan. Yang banyak main TikTok malah cowok, dan dia lebih lentur dari perempuan. Saya ngebayang kalau ada panggilan jihad, gimana mereka jihadnya di TikTok. Menang gimana? Saya asli Bali, ibu saya Bali, asli Gianyar. Desanya namanya keren, Desa Keramas. Wow. Jadi rambutnya klimis semua di sana. Bapak saya Singaraja, Bubunan, Seririt. Mungkin di sejarah orang Bali, di Bali itu ada 9 puri. Kalau di sini kita kenal keraton ya, ada keraton Kesultanan, segala, keraton Jogja, keraton Surakarta, segala. Kalau di Bali itu namanya puri. Dan di Bali ada 9 puri. Ayah saya dari Puri Singaraja, ibu saya dari Puri Gianyar, dan belum pernah dalam sejarah Bali itu 2 puri menikah. Belum pernah, cuman satu-satunya bapak sama ibu saya, cucunya teroris katanya. Jenggot saya aja dimasalahin. Pulang ke Bali, kalau bapak saya lihat, nak potong jenggotnya kayak teroris. Kakek saya pendeta, moto jenggotnya semana seperut, gak pernah dibilang teroris. Kenapa saya baru segini dibilang teroris? Gimana saya panjangin lagi? Karena Islam, betul. Karena Islam. Padahal nih saya ajari satu mitologi di Bali ya. Di Bali ini ada mitologi namanya Dharma dan Adharma. Dharma itu kebaikan, Adharma itu keburukan. Lambang Adharma itu rangde, yang kita sering bilang kayak topeng-topeng leak gitu. Itu rangde, itu Adharma. Dharma itu barong. Kayak barongsai itu yang penarinya ada 2 orang di dalam itu barong. Itu dharma, itu kebaikan. Di antara barong sama rangde, yang berjenggot itu barong.
Bahkan harus barong berjenggot. Karena kalau barongnya tidak berjenggot berarti barongnya KW. Nggak ada, karena sudah pasti dan itu wajib. Wajib ain kalau bahasa Bali. Wajib itu ada jenggotnya. Dan selama saya pindah ke Jakarta itu SMP kelas 3. Saya bilang sama orang tua saya mau ke Jakarta, mau main musik. Karena bapak saya seniman, bapak saya dosen tari, ibu saya dokter. Sekarang dia SPOG, dia itu dosen, dulu pernah dosen di RSPAD, Gatot Subroto, Jakarta. Kemudian ke Bali. Kalau ayah saya sekarang di ASTI, Akademi Seni Tari dan Karawitan Denpasar. Dia tuh seniman tulen. Ayah saya tuh seniman tulen. Murid-muridnya tuh banyak yang sudah jadi besar, kayak Guru Soekarno Putra itu murid-muridnya bikin GSP segala macam. Murid tarinya tuh luar biasa besar. Tapi anaknya enggak boleh dia jadi seniman. Tapi waktu itu saya nantang. Saya ke Jakarta, saya nggak usah kasih duit, saya bilang. Saya nggak akan minta duit, saya akan cari duit sendiri di Jakarta dengan main musik. Pede banget, SMP kelas 3. Ketinggian PD-nya. Berangkat. Nggak tahu tinggal di mana. Main waktu itu masih di RCTI. Jadi pemain bayaran, main gitar bayaran. Sekolah saya bayar sendiri. SMA saya bayar sendiri. Alhamdulillah Allah kasih saya otak yang encer. Saya kuliah masuk S1 Perbanas di Jakarta. Itu beasiswa. Semester 8 belum lulus, saya dapat beasiswa lagi ke Australia di St. University. Saya teruskan S2. Kemudian saya beasiswa lagi di Filipina. Baru pulang baru main band. Tahu nggak band saya? Nggak tahu ya. Lagunya tuh lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Tahu lagunya itu? Lagu maksiat aja tahu ya. Astagfirullah. Jadi kerja saya tuh udah bikin lagu aja, Jadi saya punya duit banyak itu dari lagu, jual lagu. Karena bikin lagu itu cuman ya paling 5-10 menit. Kayak kotak pelan-pelan saja, cakrakan. Ku berlari kau terdiam, apalagi ya, Krispati, Semi Simurangkir, Judika, apalagi? The Massive, jangan menyerah, banyak banget lagu saya. Gampang bikinnya, karena orang curhat sama saya. Sakit hati, diputusin pacar, diselingkuhin, curhat sama saya tulis. Berarti semua hidup saya itu adalah bersenang-senang di atas penderitaan orang lain gitu. Jadi orang menderita, curhat sampai nangis-nangis, saya jadiin duit. Nah, itu kerjaannya. Terus masuk, gantiin inisialnya R yang sekarang ditangkap lagi. Nggak kapok itu udah 3 kali sekarang ditangkap lagi. Saya cuman jadi pengganti aja waktu itu karena saya kerja di Musika Studio. Digaji dulu, Bapak Ibu percaya nggak? Gaji saya di musik itu 150 juta seminggu, tiap minggu. Dan saya nggak pernah jajan, nggak pernah beli apapun karena dikasih dari ujung kaki sampai ujung rambut tuh endorse namanya. Datang sepatu, celana, baju, jaket, tas, wah macam-macam. Mobil di endorse, motor Harley di endorse, wah macam-macam. Itu baru gaji. Nah di musik itu ada namanya royalti. Royalti sebagai pencipta lagu, karena saya pencipta lagu. Kalau lagu saya dijadikan lagu sinetron, dinyanyikan di kafe, dinyanyikan di tempat-tempat karaoke, atau jadi soundtrack film, atau jadi apalah gitu, lagu saya dipakai, itu mereka harus bayar dan gak murah. Royalti saya itu sekitar 1,2 miliar rata-rata. Kadang-kadang pernah di album keempat itu sampai 1,8 miliar per bulan. Jadi saya jajan apapun, beli apapun, istri minta ini, minta itu, gak pernah berkurang saldo. Gak pernah. Tapi gak enak. Orang mikir, saya pengen jadi artis, pengen jadi terkenal, punya banyak uang. Begitu sudah jadi, gak enak.
Karena apa? Hati ini kosong. Makanya nggak usah heran ketemu ada berita, wah ada selebritis ini mati bunuh diri. Kurang apa? Uang punya, populer iya, harta banyak. Ngapain bunuh diri? Banyak gak? Banyak. Kenapa? Hatinya kosong. Nggak ada Tuhan, nggak ada Allah di situ. Tapi berhubung saya agamanya Hindu, orang tua saya pendeta, kakek saya juga seorang pendeta, maka dari itu saya nggak langsung loncat ke Islam. Karena nggak ada di, kalau misalnya orang bilang saya akan mikir 2 kali, kalau saya untuk Islam mikir 1.000.000 kali. Karena pada dasarnya nggak mungkin saya Islam, nggak mungkin. Jadi waktu itu saya sekolah tinggi agama Hindu di Rawamangun, Jakarta Timur. Semester 4 beasiswa lagi. Wah, luar biasa ya. Hidupnya irit ya. Beasiswa lagi, beasiswa. Beasiswa ke India. Saya nggak ketemu kajol di sana. Kalau ketemu mungkin saya nggak Islam. Belajar stah di sana, sekolah tinggi agama Hindu di Alamabad. Alamabad itu salah satu kampus Hindu tertua di dunia. Dan saya setelah Islam, dulu nggak tahu, setelah Islam tuh baru tahu Alamabad itu artinya kota Allah. Aneh ya. Aneh banget. Dan seperkuliahan itu saya di dorm, di asrama. Dan jam kuliah itu rata-rata sampai jam 1, jam 2 siang. Berhubung tinggal di negara orang, kan ini Indonesia banget ya, pengennya jalan-jalan, kepung, lihat ini. Padahal mah sama aja kayak Tanah Abang gitu di sana tuh. Sembrawut, bau, sampah, kotor, jorok. Gitu semua. Jadi kalau ngeliat YouTube-nya orang India dagang, Allahu Akbar, itu diaduk pakai tangan, Bu. Ya justru, dan itu dikasih gitu aja tuh, minum makan, kayaknya enak banget. Enak dari mana gitu ya. Pingin jalan-jalan, oke, saya bilang sore dikit biar nggak panas. Nah, di ajaran Hindu di Bali itu ada namanya Trisandil. Trisandil itu persembahyangan 3 waktu, jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore. Nah, teman-teman nih udah ke kamar saya, ayo kita jalan-jalan. Saya bilang, "Tar dulu, saya ibadah sore dulu." Jadi teman-teman saya banyak, semuanya Hindu tapi dari Nepal, Sri Lanka, Kamboja, Thailand, dari berbagai negara. Ya udah, kalau gitu kamu ibadah dulu. Ya sudah, saya sembahyang di kamar itu, di hadapan mereka. Selesai sembahyang, saya bilang, "Oke, come on, wait, ntar dulu," katanya. "Kenapa? Kamu tadi ngapain?" "Saya ibadah." "Ibadah apa itu?" "Ibadah Hindu," saya bilang. Tahu nggak, teman saya bilang ini, "Hey, you know what? Kamu tahu nggak? Kita semua nih Hindu. Semua, walaupun beda-beda negara, tapi kami semua Hindu. Tapi nggak pernah ibadah kayak kamu. Itu ibadah apa?" Pusing saya, Pak. Tadi kita sholat subuh 2 rakaat ya. Percaya nggak, Pak? Di Bekasi juga 2 rakaat, Pak. Iya. Saya yakin di Klaten juga 2 rakaat. Di situ saya mikir, kok jangankan dengan negara lain, India atau segala macam, dengan yang dekat-dekat saja, NTB, Lombok, terus di Tengger, terus di Lampung, di Samarinda, banyak nih. Di Jawa Tengah juga ada, yang tadi Bu Dewi bilang. Semuanya beda. Hari raya terbesar Hindu yang ada di Indonesia itu Nyepi. Tahu Nyepi? Nyepi, mati geni, mati aksara, mati lelaungan, pokoknya semuanya mati. Itu Nyepi. Silakan cari, Pak, di negara lain, di India deh, asalnya Hindu, ada nggak? Nggak ada. Lucu. Dan itu hari raya kebesaran agama Hindu di Bali. Aneh. Dan itu masuknya tahun baru Saka. Sedangkan di India nggak pernah tahun baru. Dan di India itu nggak langsung straight nyembah kepada Tuhan, nggak. Mereka per sekte. Ada sekte penyembah Wisnu, sekte penyembah
Wisnu dewa ya, bukan Tengku Wisnu bukan ya. Jadi Wisnu, Brahma, Krishna, Ganesha. Itu dia per sekte. Dan Bapak Ibu tahu nggak, sekte yang paling besar sekarang di India, Hindu, itu sekte apa? Itu sekte Kuil Dewi Corona. Silakan cek, memang saya bohong. Kita punya smartphone kok, apa yang saya sampaikan direkam. Silakan cek. Betul nggak yang saya bilang? Mereka kerjakan itu semua. Ada kuil khusus tikus, dia bawa susu kasih ke tikus. Ada kuil khusus kobra, ular dikasih. Ada yang khusus sapi. Maaf ya, saya pernah diusir di Jogja loh. Gara-gara saya mengkritisi tahun baru Muharram tuh, Suro Ki Slamet itu digirik diarak. Oh iya itu, iya pokoknya itulah. Itu orang bilang dulu kenapa deket, nggak apa-apa, mudah-mudahan mic-nya sampai ke sana. Itu saya lihat depan mata kepala, itu di jalan dia beol Pak, dan orang rebutan, betul nggak? Saya bingung. Itu budaya India loh, budaya Hindu loh, sampai sekarang loh. Mereka cuci muka di kumur-kumur, itu air kencing sapi. Nggak apa-apa, cek aja videonya, ada di YouTube, semua ada. Mereka lakukan itu semua. Sama kayak yang Yahudi juga sama tuh, berguling-guling di kotoran. Ini ajaran yang sama sebetulnya. Ajaran rusak yang dipercaya ajaran benar. Dan luar biasanya agama mereka ini agama-agama yang batil. Tapi pede, nawarin dari pintu ke pintu, ketok, Bu, masuk Bu, kita cinta kasih begini. Nawarin, kita yang Islam, yang agamanya hak tapi malu. Dibilang Islam fanatik, Islam radikal. Bang Dewa, Islam jangan jadi Islam yang fanatik, Islam yang biasa aja. Islam biasa tuh gimana? Biasa nggak sholat gitu apa biasa? Islam biasa tuh gimana? Kita Islam, ya Islam. Semua yang Rasulullah SAW ajarkan kita ikuti. Apa yang menjadi syariat dalam agama Islam kita kerjakan. Tapi karena misi mereka menjauhkan umat Islam dari ajaran Islam, akhirnya dosa-dosa yang sebenarnya dosa dianggap biasa. Pakai kerudung syar'i, pacaran di alun-alun, pulang jam 1:30 malam. Ini ajaran dari mana? Nih mbak-mbak yang di belakang perempuan, jangan mau dibohongin mbak. Laki-laki itu brengsek mbak. Makanya saya nggak mau nikah sama laki-laki. Bener. Kalau orang nanya mau tahu nggak suara buaya kayak gimana? Suara buaya tuh gini, aku tidak akan meninggalkanmu. Itu suara buaya. Dan saya suka bilang sama perempuan-perempuan di luar sana yang masih pakai tank top, celana pendek, tuh celana saking pendeknya sampai balapan sama celana dalam. Saya bilang sama mereka, kamu begini biar apa? Biar disukai laki-laki kak. Hei, sebrengsek-brengseknya laki-laki, kalau dia mencari perempuan untuk istri, dia akan cari yang baik. Bukan kamu. Barang display, saya bilang. Semua udah pegang, semua udah nyoba. Allahu Akbar. Saya ketemu sama Ustadz Febri, Ridho Febri namanya. Bukan Ridho Roma, Ridho Febri. Itu di Bandung. Masih muda, ganteng. Silakan cek nanti di Google. Namanya Ustadz Ridho Febri dari Bandung. Dia punya komunitas. Komunitasnya nih unik sekali. Cowok-cowok jomblo itu yang sudah bekerja, punya penghasilan, punya tabungan, dikumpulkan semua. Dan mereka berjihad. Hampir sebulan sekali mereka ke prostitusi. Misalnya ada dari 10 orang nih anggotanya, satu udah, gimana? Kamu udah siap? Sudah Ustadz, saya sudah siap. Diajak dia ke prostitusi. Katanya, ini katanya, bukan pengalaman pribadi ya, ini katanya.
Itu nanti dijejerin tuh perempuan-perempuan di depan dia. Ayo pilih yang mana. Standar laki-laki pasti yang cantik dong. Yang cantik, yang muda, yang menurut dia menarik. Akhirnya dipilih ini. Habis itu masuk ke kamar. Terus dia bilang, "Mbak, mau nggak saya nikahi? Tapi saya kerja gini, saya tebus." Jadi dealing dulu. Begitu sudah, ya saya mau. Dia keluar, cari mucikarinya, bilang, "Berapa ini? Saya mau tebus." "Oh, sekian puluh juta." "Oke, tebus." Pulang, diajarin ajaran agama, ngaji lagi. Bahkan ada komunitas mantan PSK di Lampung, itu rata-rata yang baru masuk saja juz 30 hafal. Dan mereka komunitasnya berkembang terus. Coba saya tanya bapak-bapak di sini, berani nggak jihad kayak gitu, Pak? Serem, bener. Mungkin setiap diranjang mikir, ya Allah, udah berapa ini yang gini ini istri saya. Mereka nggak buang itu semua. Makanya luar biasa. Saya seneng kayak gitu. Saya di Bekasi tuh bikin pengajian. Pengajian itu anak pang. Iya, yang rambutnya diri itu, Pak. Dan saya baru tahu itu lem kayu, Pak. Nggak bisa turun. Saya bilang, "Bro, itu nanti gimana?" "Ya nanti turun sendiri atau dipotong semua, habisin." "Ya udah deh, masih mau begini." "Ya gini dulu dah, Bang," kata. "Ya udah, syaratnya kamu kalau sholat fardu berjamaah di masjid harus duluan." Biar apa? Biar soft satu, Pak. Karena kalau terlambat, kasihannya di depannya. Ya, sujud, aduh apa nih jenggol-jenggol, rambutnya dia ternyata. Tatonya lebih banyak daripada saya, ke muka, tindikan. Oh Masya Allah. Abis gitu dia ngaji alif, ba, tak banyak nggak? Banyak, nggak sedikit. Saya DLN resmi, Dai Lapas Nasional, cuman 3 orang. Saya, Ustadz Yunan, Ustadz Ali Mansur, se-Indonesia, Pak. Cuman 3 orang, gempor nggak? Itu rekomendasi langsung dari MUI Pusat dan Kemenham. Saya masuk ke semua penjara, bebas kapanpun. Selama saya bilang sama kalapasnya, "Pak, saya ada kunjungan, saya akan dakwah di penjara Bapak, ini, masuk." Di dalam rata-rata organisasi non-muslim 15, 20 datang 2 hari sekali, bawa uang, bawa makanan. Saya datang belum tentu setahun sekali. Rawan nggak permutatan di sana? Sangat rawan. Tapi alhamdulillah kalau kita sudah sampaikan dengan baik di sana, kebanyakan kalapas tuh bingung. Saya waktu itu juga MUI itu nggak sembarangan nentuin saya milih jadi DLN tuh nggak sembarangan. Dilihat track record saya, mampu nggak? Dia menunjuk aja. Pertama kali ditunjuk saya di Gunung Sindur. Pertama kali saya masuk di dalam penjara. Keren ya, masuk dalam penjara itu di Gunung Sindur. Lapas High Maximum Security, satu level dengan Nusa Kambangan. Dengar lapasnya saja saya sudah jiper duluan. Begitu masuk saya makin jiper. Ternyata mayoritas napi teroris. Saya ceramah di depan mereka, dia teriak, "Ustadz Togut," gitu. Saya kasih lihat KTP, Dewa, bukan Togut, Dewa. Tapi lama-lama saya bisa masuk. Saya besarkan hati mereka. Adalah bagaimana nanti dia keluar. Itu bukan masalah di dalam. Bagaimana dia keluar? Dia dibuang dari kampungnya kah, dari desanya, nggak dipercaya orang lagi, diceraikan istrinya. Hampir sama seperti mualaf ternyata. Hampir sama. Makanya di Bogor itu, di Mualaf Center Bogor, saya bagi 2 divisi. Ada divisi mualaf sama divisi narapidana, mantan napi. Saya bagi 2 itu. Di sana pun saya mengurus 11 bayi ya. Dari mulai 1 hari itu sampai sekarang tuh kita yang ngurus semua.
Dan mereka itu hanya butuh dibesarkan hatinya. Karena apa? Mereka bingung kalau nanti bebas. Aneh ya, kita mikir, wah dia mau bebas pasti seneng. Enggak, mereka nangis mau bebas. Ustaz, saya mau kemana? Bang, nanti saya di luar gimana? Jadi yang kita kerjakan adalah membesarkan hatinya. Supaya apa? Supaya dia punya keberanian bagaimana nanti di luar. Sebenarnya sebelum saya DLN dan masuk ke lapas-lapas sudah banyak ustadz kesana, dakwah ke dalam, ngasih ceramah ini, tapi nggak pernah bagus antusiasnya, biasa aja. Kadang-kadang mereka di pojokan main gitar, ketawa-ketawa. Begitu saya masuk, masjid selalu penuh. Saya mikir tuh, apa karena tato saya? Mereka bilang, oh ini teman kita nih udah tobat nih, ayo kita dengarkan gitu. Jadi keuntungan buat saya waktu itu. Sampai sekarang hampir se-Indonesia ya, Aceh belum, Padang udah, Aceh belum, Lampung belum, Kalimantan beberapa belum, Jogja, Solo juga belum, Bali udah, Jawa Timur udah, Jawa Barat banyak, NTB, NTT sudah, Sulawesi sudah, sampai kemarin ke Majene. Di Majene itu luar biasa Pak, penjaranya roboh semua waktu gempa tuh. Jadi tembok setinggi 4 meter itu roboh semua. Dan semua napi ada di lapangan. Jadi pas gempa semua napi bubar, penjara kosong. Besoknya balik semua. Balik semua tanpa lewat pintu gerbang. Karena apa? Udah gak ada pintu semua. Tembok roboh udah langsung jalanan. Ya masuk aja dia, biasa. Dihitung pas jumlahnya. Gak ada yang kabur. Ini saya bilang penjahat yang punya adab. Ya, dia bertanggung jawab terhadap hukumannya. Balik semua. Saya ceramah di situ, masya Allah. Saya bilang mudah-mudahan masa hukumannya dikurangi semua. Karena mereka nggak diperhatikan. Yang perhatikan siapa? Non Muslim. Datang dia, ayo cinta kasih ini. Apaan? Itu yang selalu mereka tawarkan. Mereka punya agama yang batil, tapi pede nawarin agamanya. Kita punya agama yang hak, tapi malu. Saya demi Allah nggak malu. Walaupun orang lihat tato saya kayak begini, kopiah tuh nggak pernah lepas. Orang bingung sih, bingung lihat bawah. Ini siapa ini begini? Kalau yang belum kenal gitu. Tapi saya nggak peduli. Saya tunjukkan, saya Islam. Saya Islam. Agama Islam tuh mengajarkan begini. Islam tuh begini. Saya kasih lihat Islam tuh begini. Cara paling mudah mengenalkan Islam adalah dengan adab dan akhlak. Karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Intinya begitu saya di India, saya sekolah stah, jalan-jalan sore, saya ketemu sebuah bangunan yang setiap hari selalu ramai. Nama bangunan itu Peace Foundation. Saya nggak tahu siapa yang punya, saya nggak tahu siapa orang yang di dalam. Pokoknya saya masuk, disitulah saya kenal dengan dosen saya, guru saya, mentor saya selama 5 tahun, dan akhirnya pun beliau yang mensyahadatkan saya. Maka saya bersyukur belajar sama dia selama 5 tahun itu nggak dicabut nyawa saya Pak. Kalau dicabut kan al-kafirun saya. Saya masih dikasih hidup sampai akhirnya beliau syahadatkan saya. Dan saya diajari banyak hal tentang perbandingan agama. Dia adalah Dr. Zakir Naik. Saya pindah ke Bekasi, saya cuma niatnya cari rumah yang dekat masjid. Lagi-lagi Allah sayang sama saya. Saya dapat rumah dekat masjid. Tetangga 2 rumah ternyata Ustadz yang sampai sekarang saya masih belajar dengan beliau, Ustadz Adi Hidayat. Saya belajar hafalan Quran, saya belajar tafsir, dan beliau galak sama saya. Bapak kalau mau tahu, kitab-kitab agama Islam itu tebal Pak, nggak ada yang tipis kayak kalender tuh, nggak ada. Tebal sekali, tebal besar, dibuka hurufnya kecil, gundul. Besoknya saya balikin, Ustadz, aduh afwan Ustadz, yang gondrong aja saya susah baca. Belajar katanya, belajar.
Saya belajar tafsir, saya masih kuliah sekarang, saya mau masuk semester 6. Saya di IAI, Institut Agama Islam. Saya pernah mondok sebentar, nggak betah saya. Mondok sebentar itu pun atas rekomendasinya Habib Bahar bin Smith. Saya mondok di pondokan beliau di Bangil, di Darul Lugha wa Dakwah. Kemudian saya pindah ke cabangnya Dalwa di Condet supaya lebih dekat dengan anak istri dan rumah, keluarga. Tapi pandemi, sampai sekarang saya di IAI, Institut Agama Islam. Saya punya 2 sahabat luar biasa. Tadi yang mengimami kita seorang yang sangat tampan. Kom ya sih. Kom Qasim. Nah, selain ada sana. Oh, masya Allah. Kayak Yesus Kristus ya mukanya ya. Lihat tuh. Yalah. Syukran akhir. Namanya Muhammad Qasim Hamid dari Damaskus. Nih nanti pejuang-pejuang pembelanya Imam Mahdi nih. Karena rumahnya dekat dengan Masjid Menara Putih. Yang dalam hadis itu ya nanti Nabi Isa alaihissalam turun. Saya bingung jangan-jangan dia. Cuman potong rambut aja kayaknya dia. Karena mirip banget Pak dari kemarin. Semenjak ketemu di Jakarta saya bilang mirip banget ya. Tapi alhamdulillah dia mau ikut saya dan dia baru pertama kali di Indonesia. Kemudian sahabat saya satu lagi buka topinya. Nah, masya Allah sana. Kayak timnas sepak bola Argentina. Namanya Muhammad Faddi dari Aleppo, Suriah. Dia seorang wartawan, jurnalis. Karena saya berkenalan dengan beliau sudah cukup lama. Dulu dia di National Geographic, sekarang di Al Jazeera TV Asia. Makanya luar biasa kan dewa kan? Wartawannya yang nemenin orang luar, masya Allah. Ya syukur, fadol. Dan luar biasanya jomblo. Mau cari di Solo? Mungkin itu aja, kita ada sesi tanya jawab ya. Boleh? Entar dulu Pak. Nafsunya luar biasa ya subuh ini Mas. Intinya mungkin saya jarang ya, sudah lama saya nggak bercerita soal kisah hidup kayak begini, kisah cerita kenapa saya Islam, udah lama. Karena saya udah mulai gantiin guru-guru saya, kayak Ustaz Adi Hidayat lagi sibuk, saya gantiin ngisi kajiannya untuk kitab, untuk Sirah Nabawiyah. Jadi ya mudah-mudahan saya lupa ingat, begitulah yang saya sampaikan. Intinya saya Islam itu karena belajar, karena saya lama belajar dengan tentang Islam ini, nggak semerta-merta saya langsung masuk Islam gitu. Saya lama. Istri saya juga seorang mu'alaf, dia agnostik. Agnostik itu dia percaya Tuhan tapi nggak ikut agama mana-mana. Itu agnostik, nggak mau beragama. Tapi dia percaya Tuhan. Beda dengan ateis. Kalau ateis itu dia tidak percaya Tuhan sama sekali. Tapi kalau ketemu orang ateis itu alhamdulillah, itu sudah setengah Islam. Sudah la ilaha. Tinggal kita meyakinkan illallah ya. Insyaallah, fadl. Syukran barakallah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz Dewa. Monggo bagi jamaah mungkin ada di pertanyaan. Oh, masya Allah. Remaja ya? Dia mata kata Ustaz Irfan. Luar biasa. Ini guru-guru saya, ustaz-ustaz idola saya. Masya Allah. Masya Allah. Akhirnya saya itu sebenarnya hijrahnya itu dari perhubungan dan adalah menjadi perukian. Oh, masya Allah. Luar biasa. Irfan makanya pencerahan. Ustaz, kira-kira apa yang dikatakan orang tua panjenengan ketika tahu jenengan pindah agama? Satu.
Yang kedua, kalau hijrah itu mungkin sehari selesai. Tapi prosesnya kan kadang enak, kadang gak enak, kadang terganggu. Nah ini tidak triknya apa supaya hijrah itu istiqomah. Masya Allah. Nah yang saya juga dapat satu feel ya, alhamdulillah saya ngajar juga hampir 2 tahun di lapas kelas 1 Surakarta. Masya Allah. Jadi kalau ada Ustaz Jafir itu 7 kali masuk keluar masuk penjara, saya mungkin berapa puluh kali masuk gitu ya. Masya Allah. Jadi benar sekali sampaikan juga dan saya akan ajak guru saya juga. Ternyata tingkat pemurtadan itu baru itu. Tingkat pemurtadan di dalam itu luar biasa juga. Ya. Kalau kita mungkin datang cuma ceramah, cuma apa, tapi mungkin yang lainnya ya atau yang non memberi support kepada saudara-saudara di sana. Nah ini jadi suatu persoalan juga kan. Ya. Dan ini nanti akan saya perbaiki kalau jadi mungkin 2 pertanyaan di awal tadi ini. Insya Allah. Jazakumullah Wa jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Syukran Ustaz Irfan, Masya Allah. Sampai sekarang saya masih rocker, Pak. Iya, kemarin saya masih manggung tribute to Metallica. Tapi yang main semua pakai peci. Iya, saya sama Mas Robi itu gitarisnya Power Slave. Terus sama Mas Edi Kemput dari Surabaya, dari Grass Rock, jenggotnya lebih panjang daripada saya karena di Jamaah Takblik. Kemudian bass itu ada Mas Emil Naif. Ternyata Mas Emil itu ada keturunan Balinya dan dia termasuk leluhur-leluhurnya itu yang membawa Muhammadiyah ke Bali. Terus juga main drum itu Mas Roman, drummernya Ungu, semua pakai peci tapi main Metallica. Orang bingung semuanya ngelihat. Tapi kita masih seperti itu. Sekarang pun setelah sekian lama saya nggak ngeband karena awal-awal saya belajar Islam itu guru-guru saya semuanya salafi, semuanya, nggak ada non salafi. Mereka dituduh Wahabi, gembong Wahabi segala macam. Tapi ini guru-guru saya. Bahkan di Solo saya punya guru namanya Ustadz Sarif Baraja. Itu guru saya di Solo. Kalau di Jakarta itu ada Ustadz Khalid Basalama, Syafiq Riza Basalama, Ustadz Firanda, Ustadz Badrus Salam. Ya semua guru saya di Salafi. Dulu saya pernah di Roja juga, di Al Irsyad juga. Tapi saya memilih kembali ke musik. Memang perdebatan di antara saudara kita musik haram halal haram halal. Tapi saya punya pemikiran sendiri. Anak muda kita dirusak lewat musik. K-pop. Makanya masjid sepi, Pak. Taruh Blackpink di sini rame. Rame sampai gerbang komplek tuh rame. Wallahi. Bener. Iya. BTS, SBS, SDSB, apalah semua nama mereka semua. Itu pasti rame. Kalau ustadz yang ceramah di masjid sepi. Sampai akhirnya ketua MUI, Kiai Khalil Nafis, saya nongkrong di rumah beliau, bayangin. Nongkrong saya sama ketua MUI. Gaul banget kan? Tatoan kayak begini nongkrong. Saya sambil ngerokok malah, depan kiai. Kiainya nggak ngerokok. Santai aja, pakai gimana ya? Saya dakwah tuh gini. Semua salah antum katanya. Waduh, saya nanya dibilang salah saya. Kenapa? Karena orang-orang seperti antum dan teman-teman antum yang pada hijrah ini, yang tadinya main musik, digemari orang, banyak orang, kemudian hijrah, berhenti main musik. Akhirnya apa? Mereka dengerin K-pop, mereka dengerin lagu-lagu barat, lagu-lagu maksiat semua. Ayo silakan bikin musik seperti kamu dulu bikin, ganti liriknya. Karena anak muda kita mereka belum tahu mana benar mana salah. Mereka cuma tahu mana yang mereka suka, mana yang mereka nggak suka. Cuman itu, mana yang mereka suka, mana yang mereka nggak suka. Mereka rata-rata suka musik, jadi saya berikan musik-musik yang mereka suka di kuping. Awal-awalnya mereka demi Allah. Ini band saya yang baru namanya Kulhaya. Nanti insya Allah di radio-radio juga akan didengar segera insya Allah. Kulhaya, judul lagunya Samudra Cinta. Nggak religi kan?
Kenapa jadi samudra cinta? Itu menyontohkan cinta kasihnya Allah sama kita. Kalau sebesar-besarnya dosa kita hanya sebesar kapal, cinta dan ampunannya Allah itu samudranya. Jadi lebih besar dan lebih luas. Itu tujuannya. Nanti ujung pangkalnya, siapapun kita akan mengharapkan ridhonya Allah. Itu aja konsep lagunya. Tadi pertanyaan pertama, iya, tanggapan orang tua. Insya Allah saya ingat, insya Allah. Yang pertama dilakukan orang tua saya disuruh melukat. Tahu melukat? Ruqyah. Aneh ya. Jadi pendetanya bacain saya diem ya kan. Terus saya dibilang gila. Pertama saya beli di mana? Alhamdulillah saat masih kafir saya nggak pernah racunin diri saya pakai minuman alkohol. Karena dari kecil saya memang tidak suka bawa minuman alkohol. Makanya suka dibilang Bali KW. Karena anak di Bali itu anak 10 tahun aja sudah nyobain tuak. Saya minum bau arak, bau tuak itu mual. Jadi saya menjauh. Jadi saya punya teman sekarang, lingkungan. Jadi saya mau ketemu teman-teman yang kalau misalnya ada suara Allah, sedih teman-teman seperti itu. Kalau orang bilang hebatnya kamu yang dapat hidayah, demi Allah Pak, saya nggak dapat hidayah, saya ambil hidayah. Karena apa? Allah turunkan hidayah kepada kita setiap saat. Azan itu hidayah. Mau mereka hapuskan itu azan, dibilang gue mau anjing, jangan-jangan yang ngomong itu anjing. Gak apa-apa, sekalian aja. Saya demi Allah, saya masih sampai sekarang, saya masih DPO aktif Polda Metro Jaya. DPO aktif, daftar pencarian orang. 4 kali saya sudah jadi DPO. Pertama, saya dikenakan delik terorisme. Gak kenal. Ya, pengacaranya kan gara-gara pengacaranya orang hebat, dari Harun, Ibu Sujana, Pak Ismail itu yang menjadi Ahok itu Pak Ismail. Jadi saya punya 3 pengacara, lolos. Kenal lagi delik kedua, ujaran kebencian, nggak kena. Ketiga, undang-undang ITE, nggak kena. Sekarang yang dikenai ke saya sampai sekarang masih aktif. Dia di masjid sudah mengundang DPO. Saya dikenakan pasal berita bohong karena saya bilang Islam dan Nabi Muhammad ada di semua agama dan kitab suci. Kenapa? Ini sudah saya tadi tahu karena pernah lagi berdua sama dia datang. Sudah 4 kali anggota Intel yang datang dan 1 kali Pak Gede Sukadana 4 kali ganti. Kenapa? Sejak Intel datang saya temenin Pak. Oke Pak, boleh Pak Pak. Jadi makan jalan-jalan kemana? Kita mau makan ini. Jadi saya anggap teman. Walaupun mereka sebetulnya Intel dan yang mengikuti saya. Di Solo ini tahun lalu 2021 November saya sudah datang dan saya mengisi kajian. Saya lupa tempatnya, sekali tempatnya. Tapi di sebelah tempat saya mengisi kajian itu pondok pesantrennya Ustaz Basim. Ya sudah. Dan saya sudah bertemu beliau waktu di Lapas Gunung Sindur karena beliau di Gunung Sindur, Habib Bahar bin Smith juga di Gunung Sindur. Dan saya baru saja ketemu cuma berdisik kan. Saya sudah bertemu dan saya ngomong di depan jamaah itu ya setelah ini kalau usah lama-lama kayak jawabnya nanti aja dan mulai silakan langsung ke Instagram saya mau
guru saya sebelah Ustaz Basir. Saya ngomong begini. Begitu salah foto-foto di rumah ada intel. Langsung oleh saya belum Ustaz, saya bisik-bisik. Kalau boleh saran Ustaz, menurut saja daripada masuk daftar. Islam kita dihitung, guru-guru kita dihitung. Negara ini memperlakukan guru-guru kita dan ulama-ulama kita seperti ini. Bagaimana negara ini mubarakah? Jadi hijrahnya saya bukan saya dapat hidayah, saya ambil hidayah. Plus juga ditakut-takutin sama Ustaz tadi hidayah. Benar, beliau tuh tukang nakut-nakutin. Dia nonton video saya juga dia suatu hari ini, Masya Allah ya kan, saya sukanya nonton di masjid itu harus sholat isya. Bayangkan ini sampai jam 10 malam cuman berdua sama Ustaz tadi hidayah di teras masjidnya beliau di Alisan, Bekasi. Semua lampu udah mati. Nongkrong aja berdua sambil nyari yang ilmu. Ada Ustaz hidayah nanya apa ya kan, karena saya selalu siap. Kadang saya di depan muka beliau tuh nungguin mobil putihnya datang. Sudah siap Ustaz, sudah apa? Saya lebih senang nanya langsung daripada WhatsApp atau apa. Terus tiba-tiba kata hidayah ini, Dewa, lagu yang udah dibikin berapa banyak? Banyak Ustaz, ada kali 60-an. Itu lagu yang bawa syafaat apa bawa medalor, yang lepaskan medalor, ada yang bisa paham. Terus dia bilang gitu, dia dan muka saya sama dengan tangan, antum tahu dosa saya. Apa itu dosa saya? Nanti kita meninggal sudah dilihat kubur, dosanya masih jalan. Wah, takut sih gitu. Takut saya boleh baca begini, takut saya. Terus gimana Ustaz? Kamu jalan, kamu dapat. Saya dikasih pesan cuma 2 sama Ustaz tadi. Pertama, sampaikan apa yang sudah kau pahami. Betul-betul saya paham tuh dari dalilnya, kitab ceritanya, hadisnya dan supaya semua saya sudah paham, kalau saya sampaikan. Kedua, sampaikan yang sudah kamu kerjakan. Makanya kalau lagi misi kayak gini, tiba-tiba ada sudah pertanyaan dari kelas gitu ya, tanya, Bang Ustaz, hukum rokok apa saja ini? Masing-masing rokok. Begitu aja. Jadi apa yang sudah saya kerjakan, apa yang sudah saya pahami, itu saja yang saya sampaikan. Itu aja Ustaz ya. Tapi belajar terus, jangan sampai berhenti. Bapak Ibu tahu kan? Ustaz Adi Hidayah terkenal sekali. Bukan membuat dia senang, takut. Karena saya pernah masuk ruangan beliau, ruangan kerja beliau, ruang belajar beliau. Itu di mejanya tulisan besar, Adi Hidayah, kau cuma manusia biasa dan kau pasti mati. Itu tulisannya di meja beliau, besar, tulis tangan beliau. Saya ikutin, wah ternyata orang yang dimaksud berdakwah ini sebenarnya bukan jadi ustaz, bukan jadi dai, bukan jadi mubalik, bukan. Tapi yang punya manfaat buat orang lain, kita bisa menyampaikan. Makanya saya selalu iri dengan Ustaz Abdul Somad. Kalau beliau bicara itu ribuan di depan mereka. Satu saja, gak usah semuanya, satu saja. Berubah jadi lebih baik, sholatnya rajin, ke masjid khusus, setia bersedekah, sholat kamis, dia ingat dosa-dosanya. Minta ampun sama Allah, zikir, tahajud, ikuti puasa sunnah. Pokoknya semua ucapannya Ustaz Abdul Somad itu diikuti sama dia. Ustaz Abdul Somad dapat pahala kan? Dapat, tanpa mengurangi pahala yang mengerjakan. Bayangkan kalau segitu banyak jemaah, lebih dari 1. Akhirnya saya mikir, tapi gimana
Ustaz, saya tak tahu begini. Udah itu gak penting, biar Allah yang bilang. Yang penting pergi jalan. Akhirnya jalan. Sampai akhirnya saya bentuk beberapa jamaah-jamaah pengajian, majelis-majelis itu kayak di Tangerang saya bikin untuk khusus ibu-ibu. Itu saya kasih nama jamaahnya itu Universitas Jurusan Ibu Rumah Tangga. Terus ada pengajian, ada geng motor, terus ada mantan narapidana. Baru kemarin ini Rizal Afif bebas, langsung dari saya bayangin orang keluar dari penjara bukan pulang ke rumahnya, tapi ke rumah saya. Bapak tahu nggak Rizal Afif? Nggak tahu ya? Itu yang ngebom Sarinah kemarin. Yang ngebom Sarinah kemarin, yang bakar rumahnya Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, yang nembak polisi di Jakarta Barat. Dia tuh ISIS, perekrut ISIS di Indonesia, bayangin. Anak umur 23 tahun. Istrinya perawat. Dia tuh paling lengkap FPI, Munaman, Habib Rizik. Karena dibilang, wah ini orang tokoh semuanya. Dia tuh mau berjuang tuh sampai segitunya. Tapi alhamdulillah tobat. Rumah saya orang selesai buka. Takut juga tuh. Buka, ada baju Al-Quran. Ini yang luar biasa. Jadi perjalanan kita saya kayak gitu. Saya ambil hidayah, saya bicara dengan guru saya, kemudian saya lakukan jalan dakwah ini sebisa dan semampu saya. Setidaknya apa yang saya sampaikan itu tidak saya buat-buat, tidak saya lebih-lebihkan. Hanya untuk sebatas punya manfaat dan bisa jadi syafaat buat orang lain. Itu kedua. Ketiga tadi pertanyaannya. Oh udah. Oh sebelum tadi ada ketiga. Ada lagi? Ya. Baik, mungkin perlu kita sepakati. Jadi artinya karena ini momennya langka, waktunya beliau juga, Masya Allah, beri kesempatan ke sini. Bagi bapak ibu yang kira-kira punya acara diizinkan lagi duluan gitu ya. Bapak ibu yang punya apa mungkin mau kantor sekarang kita izinkan. Kita izinkan. Tapi acara agak kita opening karena masih mau izin Ustaz Hadi. Mungkin masih banyak yang bertanya. Tadi mungkin dari beliau dari Pak Fajar dulu. Ya sebelum mulai bertanya, besok acara Ahad di Mutazam. Silakan kalau ada kenalan tetangga saudara yang mualaf atau belum mualaf, nah ini belum mualaf, siapa tahu ada hidayah yang bisa kita sampaikan kepada mereka sampai akhirnya kita sadar. Mudah-mudahan besok kita punya salah satu mualaf. Insya Allah ini suatu berkah buat nanti kita semua di sini. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, sekarang media kan banyak memberitakan tentang artis-artis wanita atau orang-orang wanita, dan itu diberitakan berkali-kali. Seperti di website itu berita sudah 3 bulan wanita nggak turun-turun, terus ada terus. Saya rasa ini kan salah satu masalah kita. Kira-kira apakah ada media-media yang khusus menceritakan tentang kisah-kisah mualaf di Indonesia, dan kebetulan ada saudara dari Al-Jazeera, apakah itu mungkin kisah-kisah di Indonesia orang-orang yang mualaf itu menceritakan kisah-kisah manusia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya ajak, insya Allah saya ada niat mau ke rumahnya dokter ini tembak Nelson, dokter Sunani. Saya mau ajak, saya meliput semua sama. Karena apa? Dokter Sunani ini dokter yang dedikasinya besar sekali dan banyak dia membantu saya. Banyak. Media yang membahas tentang mualaf banyak di YouTube. Dan kalau urusan-urusan Islam,
Kalau Islamnya yang baik-baik itu bukan komoditi komersil. Tapi kalau ada berita Islam, Allah Akbar bedak, itu baru makanan. Itu baru komersil. Jadi kalau kisah-kisah muamalah tentang kebaikan, tentang Islam yang pada pelukan, memberi salam, senyum, ngobrol itu tidak ada. Kalau kisah-kisah muamalah saja ada. Media memang tugas framing mereka seperti itu. Jadi pembenci Islam ini sebetulnya tidak banyak. Demi Allah, para musuh-musuh Islam, pembenci Islam ini jumlahnya tidak banyak. Yang jadi masalah, mereka kaya raya semua. Jadi punya TV, punya media, punya telepon, punya Pertamina, kecil suara. Itu isinya. Jadi mereka punya uang, dia jadikan media. Apalagi sekarang kita kan bergantung sama 3 aplikasi ini, WhatsApp, Instagram, Facebook. Yang punya Yahudi. Siapa dia? Mark Zuckerberg. Susah. Mark Zuckerberg. Dia yang punya database data di manusia di bumi ini ada di dia sendiri. Coba ya. Dan kita bisa pakai media itu untuk dakwah ini. Bisa punya orang kafir, tapi kita masukkan dakwah. Itu saja yang paling bisa kita kerjakan. Islam itu dari dulu disudutkan, Pak. Ini ada nabi, narapidana, disidang, kasus pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, penipuan, penjahat semua dipensiin. Yang nggak kerudung dikerudungin. Bahkan yang bukan Islam, pelakunya bukan Islam. Kayak kemarin, masih ingat nggak berita yang ada ustadz memperkosa santrinya? Itu pesantren Syiah. Dia nggak bilang, cuma bilangnya pesantren. Nggak diterusin pesantren Syiah, pesantren Mu'ah, itu nggak dibilang. Jadi orang punya framing sama, Islam itu begitu. Semua, termasuk juga artis-artis murtad. Itu jangankan artis, bulan lalu aja. Itu ada seorang perempuan datang, minta tolong. Itu saya dakwahi suaminya. Emang suaminya kenapa? Suami saya murtad. Minta nama suaminya siapa, tinggal di mana, pekerjaan suami apa. Suami saya ustaz. Bayangin, serius, dia lulusan terbaik dari Kairo Mesir, LCMA, Pak. LCMA. Kebetulan saya dekat dengan Jalinan Alumni Timur Tengah. Yang pengurusnya itu Ustaz Abdul Somad, Ustaz Hidayat, banyak dari UI juga banyak. Jadi lulusan guru-guru kita lulusan Timur Tengah itu banyak yang masuk di Jalinan Alumni Timur Tengah. Itu saya kasih namanya. Betul, ternyata dia lulusan terbaik dari Mesir. LCMA bukan. Kita LC bukan, MA bukan. Agama kita juga berapa kita baca. Mungkin nggak bukan, mungkin lama. Udah surga cuma calon, neraka pasti. Murtad mungkin, wah komplit lah, kita susah. Islam udah pecah, Islamnya pecah ya. Dipecah belah saya bilang. Islam ini dipecah belah. Di dalamnya ada penyusup, di Muhammadiyah ada, NU ada, PSS ada. Di dalam nggak ada, di MUI ada nggak ada. Saya berani bilang. Saya tahu kantor, saya main ke sana, saya ngumpul di sana, ada nggak ada, oknumnya ada. Sudah Islam pecah, di dalamnya penyusupnya banyak, di luar para musuh-musuh Islam. Woi, ya liberal, ya Nusantara. Allah Akbar. Selalu kemarin saya dulu ditangkap polisi sebetulnya. Karena apa? Saya bubarin prakteknya Syiah. Itu ada pabrik kertas itu di Pasar Priwak.
ada kopi kertas, saya masuk sampai ke belakang itu ada bilik-bilik kamar-kamar. Bayangin Pak, istrinya dia sama ini sama ini tukeran istrinya, dan itu ritual 2 minggu sekali. Coba kita bubarin, kita di kantor saya temenin espresso Solo. Jadi udah nih saya Pak. Kalau yang nemenin bawa-bawa mungkin saya takut, tapi espresso yang nemenin ya udah hebat. Ayo. Ada juga dari teman-teman dari Wan Murah, dari teman-teman Exmas, Pasar, semua. Makanya saya bilang sama Baikal Subuh Klaten, temenin. Saya orang luar nggak apa-apa lah, saya banyak. Udah. Jangankan artis, kasihan aja bisa seperti itu. Jadi nggak ada jaminan buat kita nggak utang di akhir hayat. Bahkan hadisnya jelas, syaitan akan terus membujuk kita untuk menjadi kafir sampai nafas terakhir. Kita sakit nih, lagi sakaratul maut, itu bisikin. Tuh ya, ini Allah yang kau sembah-sembah, ini Allah yang kau berdoa pada. Ya, kita sakit. Gitu. Makanya kenapa subhanallah kita sebagai umat Islam itu punya kewajiban untuk mentaklim bisikan itu karena apa? Ini bisikan itu pula. Maaf ya, rumah sakit besar itu selalu semua. Pada saat saudara kita muslim sedang sakaratul maut, malah dia tutup, gak boleh masuk. Lagi tangani dokter, bohong. Masuk kau, temenin. Mereka meminta terus. Saya tanya pakai tisu. Jadi kira ada. Di OM, Solo, mau sakit apa? Selesai. Itu isinya. Makanya harapan saya kita mulai aktif. Kita ajak saudara-saudara kita. Yang belum mau ke masjid, kita ajak ke masjid. Yang belum mau takwa sama Allah, kita ajak takwa sama Allah. Kalau ada ustaz-ustaz tamu di sini, ustaznya kayaknya asik nih, ajak. Siapa tahu dia cinta, suka, rajin. Ajak. Jangan bikin lidah kita ini nggak terbiasa ngajak. Kan tugas kita cuma ngajak Pak, bukan maksa. Ajak aja, Pak, ke masjid. Ada ustaznya bagus dari Semarang. Oh saya belum mandi Pak, saya tungguin. Orang kadang gitu Pak, jadi mau maksiat aja. Dia tuh susah payah. Giliran mau yang baik, dia nggak mau susah payah. Kalau kita dulu anak muda nih, teman kita anak muda nih, bro, duduk yuk. Aduh, udah nggak ada duit, gua bayarin. Tapi motor lagi pakai sama adik, gua jemput. Itu mau maksiat. Kita mau nggak begitu sholat subuh? WhatsApp, bro, sholat subuh yuk. Aduh, belum mandi. Yaudah, lo mandi dulu, gua beli nasi uduk. Gua beli tengkleng, bisa subuh beli tengkleng. Gua sarapan, kalau selesai mandi, kita sarapan dulu, baru sholat di masjid. Gimana? Oke kan? Gua jemput pakai motor gua aja. Ada nggak kita anak muda gitu? Enggak. Maaf, sudah capek melihat masjid, musola, isinya, aduh, senior semua, di atas 50 semua, yang muda mana? Insya Allah mungkin itu jawaban saya. Mungkin udah terlalu lama siang. Sebenarnya saya dari kemarin juga pernah buka sesi tanya jawab. Jadi biar lebih luasa teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, kalau masih ada pertanyaan langsung ke Instagram saya aja, Dewa Putu Adi, sambung semua, Adinya tuh ADHI, Dewa Putu Adi. Nanti ada foto mirip Teguh Wisnu, itu foto saya. Insya Allah. Jadi saya biasakan setiap hari itu balas YouTube, balas DM. Bahkan dibantu sama istri saya isi balas-balasin semua itu. Saya nggak mau ada sisa orang nanya, karena banyak pertanyaan ini, pertanyaan tentang agama, pertanyaan jodoh. Karena saya punya stok jodoh banyak.
Ya, kalau saya bisa bikin katalog, saya bikin. Enggak semua. Tapi yang suka dicari itu kayak kemarin tuh, ada teman teman dari Serang, Banten. Bang, ada nggak? Saya belum. Saya lagi nyari istri nih, tapi istrinya cakep, katanya. Cakep, tapi solehah katanya. Mau nggak? Ada mualaf di Bali. Saya punya 60-an ekspatriat. Jadi bule, jadi perempuan dari Prancis, dari Amerika, dari Kanada. Ini kosong, banyak kosong. Saya kasih makan. Banyak. Saya nikahin mualaf itu udah ratusan, Pak. Bukan saya nikahin, saya yang menikahkan. Bukan saya menikahkan. Bahkan yang paling kecil itu umur 16. Saya pernah dimarahin sama teman. Ini perempuan masih kecil umur 16, kenapa kamu tetap nikahin juga? Loh, ini mau dia. Saya tanya, dia langsung bilang, umur masih 16, baru SMA. Kok mau nikah? Dia bilang apa? Bapak, teman-teman saya yang seumuran sama saya, mereka sudah nggak virgin lagi, kalah sama pergaulan. Statistik kita luar biasa. Kemarin dari MUI aja, bayangkan Pak, 36%, 36% perempuan anak sekolah dasar kelas 6, 36% tidak virgin. SD baru ngapain SD kelas 6? Baru kemarin 2021 November 82%, nggak kecil lagi. 82% mahasiswa baru yang masuk ke kampus tidak bisa baca Quran. Banyak Pak tugas kita Pak. Jadi kalau mau bertanya, mau ada keluhan, mau berkeluh kesah, curhat, ya bolehlah di Instagram saya insya Allah. Nanti dari Instagram mau minta nomor WhatsApp langsung saya kasih, mau minta nomornya Khosib saya kasih, mau minta nomornya Fadi saya kasih. Kayak semalam itu di pesantren saya perempuan 400 habis dia sudah di mobil datang Tuhan mereka ya insya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Sekali lagi saya minta maaf kalau ada kekurangan, kalau ada kesalahan, kalau ada kelebihan boleh diulang ya, bisa dibalikin. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, selalu dilimpahkan keberkahan, kemuliaan dari Allah. Kemudian juga kita akan menjadi tetangga-tetangga di surga Allah. Dan Allah jaga akidah kita, iman kita sampai hembusan nafas terakhir kita. Insyaallah. Amin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كلا هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت